Maka ada satu kisah, karena kesombongan tersebut itu diibaratkan kayak Tuhan itu asap, dia terbang ke atas, nggak ada manfaat. Itu nggak mungkin dia jatuh ke bawah, dia maunya ke atas dan tidak ada manfaat. Itu bentuk gambaran kesombongan manusia. Kita menjadikan sesuatu yang istimewa, kita mencontoh bintang saat dia bersinar di tengah lapar, di tengah air, dia terlihat ada di bawah kita, padahal begitu dia jauhnya, tetapi berbeda dengan kesombongan. Maka ada satu kisah di antara mereka yang punya ketawaduan yang sangat luar biasa, yaitu Habib Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Habib Abdullah ini adalah yang menurunkan daripada Bahlawi. Habib Abdullah ini punya anak namanya Alwi. Habib Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Al-Muhajir ini orang yang melakukan perjalanan perpindahan dari Basra menuju ke Yaman. Beliau sangat tawadhu. Bagaimana tidak tawadhu? Dia saraful akhlak, saraful ilmu, saraful nasib, saraful akhlak. Dia mulia nasabnya, ilmunya mulia, amalnya mulia, nasabnya mulia. Sampai-sampai nama Abdullah ini nggak mau. Abdullah ini sudah nama, artinya Abdul ini hamba daripada Allah. Nggak mau dia dipanggil Abdullah lah, nggak mau. Dia mau diganti namanya dari Abdullah menjadi Ubaidullah. Ubay ini hamba Allah yang kecil, nggak ada apa-apanya. Padahal Abdul ini sudah hamba kita kepada Allah, hamba kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghambakan kepada Allah, nggak ada yang lebih menghambakannya. Ini nggak mau. Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir nggak mau. Dia maunya diganti namanya menjadi Ubaidullah, hamba kecil Allah, nggak ada apa-apa aja. Padahal saraful amal, saraful ilmu, saraful akhlak, saraful nasabnya luar biasa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Beliau sangat tawadhu, bahkan sedekah. Dia punya harta yang banyak, bukan dalam tanda kaya, bukan mereka orang yang miskin. Kekayaannya luar biasa. Dia nanam korma, kalau sudah panen korma semua dibagi semuanya. Bahkan kalau mau berangkat musim haji, itu dia menjamin di antara mereka yang mau berangkat haji, sampai semua keperluannya dipenuhi semua. 80 orang berangkat ke haji, bukan orang kaya, bukan orang yang miskin, tetapi dermawan. Maka itu dimatakan saraful amalnya luar biasa, tapi tidak sombong, tawadhunya luar biasa, sehingga menurunkan yang bernama anak, mempunyai anak Alwi ini makanya dinisbatkan kepada Alawi. Alawi ini arti katanya daripada Alawi ini adalah burung yang terbang tinggi. Dikasih nama Alawi yang meneruskan Alawi, min bani Alawi. Itu sampai kepada para habaib. Nah, ini Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir punya anak juga yang bernama Jadid dan Basir. Dan Basir ini sama Jadid tidak meneruskan keturunannya nggak ada, putus. Ini Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, beliau adalah seorang tokoh yang luar biasa.
yang sangat tawaddu, ketawadduannya, ibadahnya tidak ada kesombongan sedikit pun, ikhlas dia jalankan, ikhlas dia lakukan. Makanya Bani Alawi, dia punya anak Alawi ini adalah yang menurunkan, karena harapannya ingin anaknya itu menjadi anak yang tinggi kedudukannya di sisi Allah, bukan di sisi manusia, tetapi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang namanya Thariqah Ba'alawi, Thariqah Ba'alawi. Nah, Thariqah Ba'alawi ini dinisbatkan kepada Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam ini adalah daripada disebutkan dari Ba'alawi tersebut. Ini Thariqah Ba'alawi. Loh, apa saja Thariqah Ba'alawi? Oh, kalau kita masuk di dalam Thariqah tersebut, apakah boleh? Apakah perlu dibaiat? Enggak perlu dibaiat, boleh saja kita masuk. Bukan berarti dia harus dari keturunan Ba'alawi saja. Thariqah Ba'alawi itu ada lima kepentingannya. Yang penting ada 5 ini. Yang pertama, ilmu. Bagaimana kita mau melakukan amalan kalau kita wudhu aja tidak bisa? Bagaimana kita mau melakukan amal kalau kita wudhu aja tidak bisa? Nah, maka Thariqah Ba'alawi yang penting ilmu yang pertama. Yang kedua adalah itu amal. Bagaimana kita tahu sholat itu wajib, puasa itu wajib, tapi tidak kita kerjain, Kembali lagi kepada tadi, ilmu. Ente udah pegang pedang banyak, tapi ente tidak bisa main pedang. Ada singa datang, ada musuh datang, ada perampok datang, penipu datang. Ente gimana? Nggak mungkin dia kabur. Nggak mungkin dia kabur. Begitu juga dengan ilmu. Kalau kita tahu ilmu ada setan yang mengganggu, kabur setannya karena kita nggak boleh. Begitu juga dengan yang kedua, yaitu amal. Apa yang kita kerjakan itu amal. Kita tahu ngaji itu penting, belajar itu penting, kita kerjain. Kewajiban kita banyak ini. Kita butuh nasihat dan kita butuh untuk menjalankan nasihat. Ini daripada Thariqah Alawi, Thariqah daripada Alawiyin atau Ba'alawi. Nah, yang ketiga tadi, yang pertama ilmu, amal, dan yang ketiga adalah ikhlas. Kita melakukan daripada ilmu tersebut, amal tersebut, ikhlas karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena kita ingin dapat kedudukan yang tinggi, bukan karena ingin mendapatkan materi yang banyak, tetapi ikhlas karena Allah. Nah, derajat ikhlas ini yang di dalam Thariqah tersebut. Yang keempat yaitu khauf. Khauf ini takut, takut kepada Allah. Nggak ada ilmu amal tapi kita nggak takut sama Allah, nggak punya perasaan takut kepada Allah, nggak takut kepada azabnya Allah yang begitu sangat penting. Nggak takut kita. Kalau kita nggak takut kepada Allah, wah kita langgar terus. Larangan Allah kita langgar, maksiatan semua kita kerjai. Yang kelima, zuhud, waro. Zuhud sama waro ini adalah mengurangi atau berhati-hati dari sesuatu yang boleh atau yang mubah, yang halal, atau yang tidak penting dijadikan menjadi lebih penting. Itu waro yang disertai kezuhudan, berhati-hati menjaga diri dari segala sesuatu yang gak bermanfaat. Padahal boleh, jelas kalau yang haram gak boleh kita kerjain, jelas kita tinggalin. Ini yang boleh kita kerjain, kita tinggalin untuk sesuatu yang manfaat. Contoh, saya punya
kita punya uang 5 juta. Kita punya uang 5 juta dan uang 5 juta tersebut kita gunakan untuk beli baju koko ataupun gamis yang harga 5 juta umpamanya. Umpamanya yang 5 juta. Padahal 5 juta tersebut kita bisa gunakan beli gamis yang 100 ribuan, berarti dapat berapa itu? 50 gamis kita pakai satu buat kita, yang 49 kita bagikan kepada mereka. Jadi kita tinggalkan sesuatu yang biasa, yang halal untuk sesuatu yang penting. Untuk sesuatu yang penting kita tinggalkan sesuatu yang penting, itu haram. Itu menjaga-jaga. Dan 5 ini adalah yang ada di dalam thariqah alawiyyin. Thariqah alawiyyin, ilmu, amal, ikhlas, khauf, zuhud atau waro. Jadi kita nggak perlu bermegah-megahan, nggak perlu bermegah-megahan. Oh, beli sarung yang 5 juta, mendingan kita beli yang 100 ribu, kita bagi yang 49. Itu pekerjaan-pekerjaan waro, amalan-amalan daripada orang-orang yang waro. Maka Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ngajarkan kita untuk tawaddu. Untuk tawaddu, sebagaimana dia punya kemuliaan amalnya, kemuliaan ilmunya, kemuliaan nasabnya, kemuliaan tutur bahasa dan kata-katanya. Maka ini adalah satu gambaran bagi kita untuk terus menapaktilasi pelajaran-pelajaran daripada beliau-beliau yang senantiasa dekat kepada Allah, yang senantiasa berbagi dengan baiknya. Ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita punya semuanya, kita tidak memberikan kepada mereka. Awas, ini ancaman daripada Allah. Kita punya semuanya tapi kita tidak mendengarkan, tidak memberikan kepada mereka yang berhak untuk menerima. Itu awas, ancaman. Maka Allah angkat derajatnya, Allah berikan angkat derajatnya. Maka amalan tersebut, kalau sudah kita amalan tersebut sudah kita lakukan banyak. Ada satu kisah, dia saking demennya ame sholat, dia saking demennya ame sholat, dikasap itu sholat, dikasap, saya ini nanti matinya kira-kira masuk surga apa kagak, itu dikasap. Diminta sama Allah Subhanallah, dibukakan muka safatul qulub, dibuka dia kasapnya, dibuka kasapnya, dia masuk ke dalam surga. Pertanyaan apa? Saya kira-kira nanti di surga bisa sholat apa kagak? Padahal udah di surga, tetapi bisa sholat apa kagak saya di surga? Padahal udah masuk surga, di surga wah sudah hadiah bagi mereka-mereka. Sampai bertanya, kira-kira saya masuk surga itu masih bisa sholat apa kagak? Kalau saya kagak bisa sholat, saya kagak mau masuk surga. Sampai situ. Keimanan yang begitu kuat dari seseorang yang dekat kepada Allah, yang pengen dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau-beliau adalah orang-orang yang mempunyai keistimewaan sehingga perlu untuk kita pelajari, iktibar, kita ambil petik dari pelajaran-pelajaran hal-hal yang semacam ini. Apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita barokah dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah jaga istiqomah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pelajaran kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua di waktu-waktu berikutnya, di waktu yang akan datang, Allah jaga kita. Syiril Fatihah.